Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini tentang ijazah palsu Pak Jokowi ya. Kali ini terbukti lagi kalau mereka itu betul-betul kumpulan orang yang membuat fitnah. Karena pengacara mereka lah yang membuat dokumen palsu tersebut. Wah, ternyata tersangkanya pengacaranya. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu ikuti dulu ini Facebook saya, kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Katakan oleh Pak Rocky Gerung yang sudah menemui Pak Sufmi Dasko bahwa itu bukan kasus delik fitnah ya, karena kami tidak memfitnah. Kami tidak mencemarkan nama baik Bapak Jokowi karena yang terjadi adalah nyata bahwa Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah aslinya pada saat berhadapan dengan kami. Kemudian mengatakan hanya hakim yang bisa menyuruh beliau memperlihatkan. Setiap persidangan ketika para pihaknya lengkap, tentu akan ditanya di situ para pihak ini mau terus sidang atau mediasi dulu. Nah, tentu itu kita akan ambil mediasi. Salah satu target mediasi kita ya, kalau di dalam pertemuan mediasi itu kita menunjuk mediator, kemudian di situ ditunjukkan fakta-fakta ya, berarti kita menganggap bisa saja nanti gugatan itu saya cabut begitu. Aduh, ada lagi seorang pengacara yang mencari panggung dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Seorang pengacara Solo bernama Muhammad Taufik yang menggugat Bapak Jokowi karena ijazah palsu. Aduh, saya rasa Pak Taufik ini hanya ingin mencari panggung agar supaya kantor pengacaranya dapat laris manis di kota Solo. Tapi sayang, kau akan berbuntut celaka. Kau akan ditahan, melakukan penghinaan dan memfitnah, mencemarkan nama baik Jokowi. Sadarlah, Pak. Semua sekolah, bahkan kampus UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi sah asli, dan mereka memiliki bukti-bukti seperti di SMA, memiliki bukti buku induk dan arsip nilai-nilai Bapak Jokowi sejak kelas 1 sampai lulus, memiliki ijazah SMA 6 Surakarta yang dulunya SMPP. Nah, saya rasa sekali lagi cukuplah Pak cari panggungnya. Tidak usah mencari panggung dengan mencemarkan nama baik orang. Bapak Jokowi itu begitu sabar Pak, sabar. Namun kali ini Bapak akan kena batunya. Tunggu saja, Bapak akan siap-siap disidangkan dan dikenakan sanksi penahanan. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kalau kita jadi seorang Jokowi, ya, kenapa luar biasa dingin sekali sih? Dari serangan segala penjuru gitu ya, ketika dia jadi presiden sampai setelah jadi masyarakat biasa, itu luar biasa loh. Tetapi pernah nggak teman-teman bertanya, kenapa Pak Jokowi sedemikian hebatnya dalam menangani keadaan itu? Bahkan sekarang kita juga sama-sama tahu, mulai organisasi sayap para penggugat berharap dan meminta proses yang dilakukan dengan cara mediasi untuk menunjukkan ijazah palsu atau tidak. Kenapa pakai mediasi gitu? Lanjut aja pakai
secara hukum gitu. Nah kemudian kita lihat juga Amin Rais udah buang badan, cuci tangan, ya sama seperti Tifa juga pembicaranya dia selalu ngomong referensi yang dia dapat dari dari profesor gitu ya, dari dokter, ya, dari Rismon ya kan, dari ahli lah yang dianggap ahli Roy Suryo gitu. Artinya itu udah cuci tangan gitu. Karena kalau memang proses yang terjadi apa yang dilakukan tim Pak Jokowi ya, emang itu akan bikin banyak masuk mereka gitu ya, terpidana mereka. Nah sekarang mulai kocar-kacir mereka gitu ya. Saya sekali lagi mau bicara hebat sekali Pak Jokowi ya. Yang saya pantau adalah ketika Pak Jokowi didatangi oleh para nini-nini ya, aki-aki ya. Ketika mereka pulang, Pak Jokowi pintar sekali, dia panggil wartawan, dia tunjukin tuh ijazah, tidak boleh ada foto. Itu apa artinya? Itu permainan psikologis war ya kan, yang membuat orang sebenarnya makin menjerit, makin berteriak. Emang yang diinginkan Pak Jokowi seperti itu. Lama-lama kalau ngadepin Pak Jokowi mereka bisa stroke gitu. Percaya sama saya. Ya, Rismon maupun Roy Suryo. Cuma yang saya pertanyakan adalah seberapa berhaknya. Dalam arti begini, ya, sekarang misalnya langkah pengungkapan yang dilakukan oleh Rismon, Bung Rismon itu, kalau saya boleh rangkum, correct me if I'm wrong ya, Bung Rismon ya. Jadi kan Anda itu kan ke perpustakaannya UGM, kemudian masuk minta data skripsinya, dan kemudian minta data beberapa data yang di situ. Kemudian sama pihak yang bersangkutan tanpa banyak dipertanyakan ini itu malah diberikan, tetapi Anda tidak memberitahukan siapa kan. Memang cukup dijaga, perlulah itu. Setelah Anda dapat datanya, Anda foto-foto dan kemudian Anda lihat, Anda ulas, ternyata Anda punya ulasan, Anda punya temuan yang menurut Anda itu adalah tidak sah ataupun tidak benar, ya tidak absah, kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Ini yang saya pertanyakan. Gini, saat Anda masuk ke sana memang tujuannya kan untuk menguji ya seberapa benar skripsinya dan lain sebagainya ya, data-data tersebut. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak ada atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana ini cari tahu ini itu. Menurut saya sih enggak gitu loh. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, seperti misalnya contohnya yang kayak pihak yang waktu itu malah berseberangan sama saya, misalnya kayak Muhammad Nuh. Dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik. Jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas ada penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Nah itu baru dia bergerak ke arah sana, nggak seinginnya aja mau-maunya gitu. Itu yang normal. Dan kita-kita yang sipil, termasuk saya dan Rismon dan Roy, kita ini kan melakukan digital forensik pada saat diminta bantuan baik oleh hakim maupun oleh polisi ataupun pengacara, semuanya penegak hukum ya. Baru kita turun tangan melakukan pengujian. Nah, kalau tanpa diminta yang berwajib, tanpa orang pihak hukum, berarti apa yang kita lakukan itu menurut saya melanggar hukum. Karena kita menjadi orang sipil. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat